punggung Nyai Sulastri bolong. Ternyata sosok Nyai Sulastri yang selama ini dipuaskan nafsunya oleh Edi tiap malam Jumat tak lain adalah jelmaan Sundel Bolong Alas Donoloyo. Seorang lelaki bertubuh kekar, bertelanjang dada, dengan mahkota yang terpasang di kepala. Sosok itu begitu berwibawa. Di sini Edi baru sadar, di sekelilingnya banyak makhluk serupa dengan yang membawa dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Video kali ini adalah kisah tentang seorang pengusaha yang melakukan praktik pesugihan yang dia dapat dari daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Kisah ini terjadi pada tahun 1985 yang menjadi titik awal perubahan drastis dari usaha yang dimiliki oleh Pak Edi. Pak Edi sendiri adalah tokoh utama dalam video sebelumnya yang berjudul Ajimat Dayang Gendruwo. Pada waktu itu, selepas Pak Edi mengakuisisi usaha mindring milik Pak Taryo yang dia beli dengan harga sekitar 1 juta, yang kalau dikonversi pada saat ini sekitar 20 jutaan. Namun sayangnya, ternyata usaha yang diambil alih oleh Edi ini awalnya memang berjalan lancar. Namun seiring berjalan waktu, usaha itu kembali mendapati kemerosotan yang begitu tajam, persis seperti yang dulu dialami Pak Taryo. Maka Edi pun meminta bantuan kepada Mbah Slamet, dukun yang selama ini membantu dirinya dengan berbagai ritual yang dilakukan. Meminta bantuan kepada Nyai Sulastri, Hodam Ajimat yang selama ini membantu usahanya Edi dengan membawa pasukan dari Alas Donoloyo yang wujudnya seperti sosok gendruwo. Masalah itu pun akhirnya bisa teratasi, usaha pun berjalan kembali lancar. Lalu di sini akhirnya Edi pun memboyong Elin dan Nurul, anak istrinya dari Cikaso, dibawa tinggal di Solo. Waktu itu Edi mengontrak sebuah rumah yang cukup besar, yang terdiri dari 3 buah kamar yang besar pula, yang menjadi tempat tinggalnya selama merantau di Solo sana. Masih di tahun 1985. Waktu itu memang usaha berjalan lancar. Namun pada akhirnya, usaha itu kembali mengalami kemunduran. Omset dari para pedagang mulai kembali merugi. Banyak sekali masalah yang terjadi seperti dulu di zamannya Pak Taryo. Usaha mindring kreditan yang dilakukan oleh Edi beserta anak buahnya. Bahan-bahan pokok seperti beras, terkadang dari gudang beras masih baru, begitu bagus, namun ketika dibawa ke pelanggan, si beras itu sudah bercampur dengan kutu. Edi pun di sini sampai berpikir keras, apa sebenarnya yang terjadi kepada usahanya itu.
Bukannya dulu sudah diurus sama Mbah Slamet? Itu pikirannya Edi. Bahkan tiap malam Jumat Edi ini tetap nyesajen, tetap melayani si Nyai Sulastri. Tapi hasil yang dia dapat tak ada kemajuan. Maka Edi pun datang kembali ke tempatnya si Mbah Slamet. Waktu itu niatnya Edi datang ke rumah Mbah Slamet. Dia ini mau komplain. Mbah, ini gimana Mbah? Baru beberapa bulan usaha saya kembali jalan. Lah sekarang Mbah, mengalami kemunduran lagi seperti dulu pertama kali Mbah. Beras busuk lah, kreditan macet lah. Keuntungan yang saya terima pun semakin berkurang Mbah. Kasihan juga anak-anak yang dagang Mbah. Mereka sudah mulai putus asa. Malah sudah ada yang berniat keluar mencari pekerjaan lain Mbah. Tolong Mbah, ini sebenarnya ada masalah apa? Di sini Mbah Slamet mendengar komplainannya si Edi. Dia ini tetap bersabar sambil tersenyum menanggapi. Jang Edi, sebenarnya ini tak ada masalah. Buktinya, tak semua pedagang mengalami hal serupa. Betul kan? Ya, memang betul Mbah. Tapi kalau seperti ini terus, bisa hancur usaha saya Mbah. Memang sebagian pedagang masih ada yang berjalan normal. Tapi ini, yang pada kena gangguan, itu lebih besar daripada yang pada jalan Mbah. Gimana dong Mbah? Padahal tiap malam Jumat saya tetap layanin Nyai Sulastri sampai kopong dengkul saya Mbah. Gimana Mbah? Nyai Sulastri, dia itu hanya seorang dayang. Tentunya kekuatannya terbatas. Sebenarnya kalau mau menggunakan ajimat Nyai Sulastri, itu hanya digunakan untuk dirimu pribadi. Seperti dulu waktu kamu masih menjadi penjual mindring. Ibarat kata, untuk saat ini jatah satu orang dibagi 20 orang. Tentunya hasilnya sedikit Jang. Terdiam Edi mendengar keterangan dari Mbah Slamet. Bener juga, masuk akal nih. Karena ya kalau dihitung-hitung, hasil laba dari 20 pedagang mindring itu seimbang dengan hasilnya Edi dulu masih jualan mindring. Benar berarti jatah satu orang dibagi sekian orang. Waduh Mbah, kalau kayak gini ya bisa hancur dong Mbah. Terus gimana Mbah? Saya nggak mau. Modal saya yang sudah begitu besar habis Mbah. Mana anak istri udah saya boyong ke Solo. Gimana dong Mbah? Ada solusinya. Hanya saja kamu mau atau tidak itu terserah pada kamu sendiri. Alas Donoloyo itu yang akan menjadi solusi masalah yang sedang kamu hadapi. Alas Donoloyo, bukannya itu tempat asalnya Nyai Sulastri Mbah? Iya, itu tempat asalnya Nyai Sulastri. Kalau kemarin kau hanya dibantu oleh si Nyai Sulastri yang sebagai dayang di Alas Donoloyo. Tapi nanti kamu bisa mantuan secara langsung kepada lelembutan, Raja Lelembutan di Alas Donoloyo. Nyai Sulastri itu bukan sekedar dayang biasa di Alas Donoloyo, tetapi dia salah satu anak Raja Lelembutan di sana. Tapi ya seperti itu, kekuatannya masih terbatas, beda dengan
bapaknya atau raja lelembutan di Donoloyo. Jadi, maksud Mbah Slamet, saya ini harus pergi ke sana, Mbah. Iya, Jang. Hanya itu satu-satunya cara. Terus terang saja, di Donoloyo nanti kamu akan menjalani ritual muja. Pesugihan atuh, Mbah? Ya memang pesugihan. Tetapi nanti pesugihan ini tak seperti pesugihan pada umumnya. Kalau pesugihan lain tentunya tiap tahun pasti meminta tumbal. Tetapi berbeda dengan pesugihan yang nanti kamu jalani di sana. Tumbal. Tumbalnya manusia atau binatang, Mbah? Ya tentunya manusia. Tetapi tentu hasilnya sepadan dengan apa yang kamu keluarkan nanti. Tapi ingat, jalan ini jalan gelap. Jalan yang begitu kelam. Kau harus melepaskan iman dan agama dari kehidupan kamu. Karena nanti ke depannya hanya penguasa alas Donoloyo yang mesti kamu sembah sebagai penuntun dan penyokong hidupmu. Saran Simba, kau pikirkan baik-baik terlebih dulu. Jangan sampai nanti menyesal selepas kau berjalan maju di jalan ini. Tentunya di sini Edi pun begitu bimbang. Melepaskan iman demi kekayaan. Sudah, pulanglah dulu sana. Nanti kau pikirkan baik-baik, baru datang lagi kemari. Hanya itu yang bisa Simbah berikan sebagai solusi untuk masalah kamu. Lantas di sini akhirnya Edi pun pamit pulang terlebih dulu ke rumah kontrakannya. Dia perlu berpikir matang, perlu menata hati dan niatnya lagi. Karena pilihannya cuma satu, dia harus melepaskan iman dan agama. Walaupun Edi ibadahnya belang betong, sering bolong-bolong, bahkan kadang dalam seminggu gak ibadah sama sekali. Tapi sejelek-jeleknya Edi, kalau harus lepas iman ya mesti berpikir matang dia. Maka pulanglah Edi saat itu juga. Setibanya di rumah, Edi bertemu dengan sang istri yang melayani dia begitu baik. Nurul pun terlihat ceria dan sudah bisa menyesuaikan diri dengan tempat tinggal barunya. Bahkan sudah punya beberapa teman para tetangga di sana. Di sini Edi, semalaman dia tak bisa tidur sama sekali. Dia hanya duduk termenung di ruang tamu, memikirkan masa depan dia nanti. Melihat situasi saat itu, Edi pesimis. Usaha yang dia rintis paling hanya bisa bertahan 1-2 tahun saja. Dan tak ada hasil yang memuaskan. Masa depannya pun bisa dipastikan suram. Karena tak ada kemajuan sama sekali. Setelah berpikir matang, akhirnya pada hari ketiga, Edi pamitan kepada sang istri, mau menemui guru spiritualnya. Elin tahu sang suami usahanya ini ada yang membantu. Dan taunya cuman guru spiritual. Karena si Edi ini selalu bilang kepada Elin, kalau dia hanya melakukan ritual seperti nyajen dan sejenisnya, bukan ritual aneh-aneh seperti pesugihan atau yang lainnya. Elin pun ya tentunya mengizinkan, bahkan Elin lah yang ditugaskan oleh Edi untuk mengurus usahanya sejenak. Edi pun datang kembali menemui Mbah Slamet. Melihat Edi datang kembali menemui dirinya, Mbah Slamet pun bertanya, "Bagaimana? Apa kau sudah bulat?
tekad dan niatmu untuk mengikuti jalan hitam ini. Siap, Mbah. Saya sudah siap. Kira-kira kapan bisa langsung ritual ke Alas Donoloyo, Mbah? Kalau ritual ke Alas Donoloyo itu gampang diatur nanti. Karena sebelum ke sana ada rangkaian ritual yang harus kamu jalani. Apa itu, Mbah? Pertama, kamu harus mempersiapkan dirimu, jasad dan batinmu. Sebelum nanti berangkat ke Alas Donoloyo, kamu harus menjalani tirakat pati geni selama 3 hari. Puasanya, puasa capit weton. Capit weton. Jang, hari apa kelahiranmu? Karena itu menentukan pula berhasil atau tidak ritual nanti. Hari kelahiran saya Selasa Kliwon, Mbah. Hah? Apa? Selasa Kliwon, Mbah. Selasa Kliwon. Jang, bagus, bagus sekali. Hari Selasa Kliwon, Anggoro Kasih, weton yang paling disukai oleh para lelembutan. Sepertinya memang kamu ini berjodoh untuk ritual di Alas Donoloyo. Jadi, maksud Simba bagaimana, Mbah? Saya kurang paham, Mbah. Jang, wetonmu Selasa Kliwon itu dijamin bakal berhasil. Beda dengan weton-weton lain. Kamu ini seperti gula yang menarik semut untuk para lelembutan. Jadi, bagus, Mbah. Bagus, Jang. Bagus. Karena kamu lahir hari Selasa, berarti besok kamu sudah mulai tirakat. Sebaiknya kau sekarang pulang dulu pamit ke istrimu. Karena 3 hari puasa harus dilakukan di tempatnya Simba. Dan nanti selepas selesai puasa, kamu akan Simba antar ke Alas Donoloyo untuk ritual selanjutnya. Dan kata Simbah ini, karena puasanya capit weton, si Edi yang lahir hari Selasa Kliwon berarti mulai puasanya hari Senin, Selasa, Rabu. Jadi capit weton itu diapit di tengah. Misalnya kita lahir hari Selasa atau Rabu nih. Hari Selasa berarti puasanya Senin, Selasa, Rabu. Kalau lahirnya hari Rabu, Selasa, Rabu, Kamis. Itu dalam adat Jawa. Maka selepas itu, Edi pun balik lagi nih ke kontrakannya. Dia pamitan ke Elin. Kalau dia mau pergi 5-6 hari, ada urusan pekerjaan. Elin pun gak banyak curiga, mempersilahkan sang suaminya pergi begitu saja. Balik lagi lah hari itu ke tempatnya Simbah Slamet. Dan malam Seninnya, si Edi akan memulai ritual pertama puasa capit weton pati geni di kediamannya Mbah Slamet. Di mana pada hari Minggu malam Senin itu, selepas maghrib, Edi dimandikan oleh Simbah Slamet terlebih dulu. Karena mau melakukan tirakat puasa, Edi harus dalam keadaan suci. Namun di sini, Edi selama puasa atau selama ritual hingga nanti selesai ritual di Alas Donoloyo, Edi ini nggak boleh yang namanya ibadah sama sekali. Sholat nggak boleh. Pokoknya segala yang bersangkutan dengan ibadah keagamaan tak boleh lagi Edi lakukan. Karena kan syarat utamanya itu harus lepas iman. Edi pun setuju. Urusan akhirat gimana nanti? Yang penting selama di dunia, setidaknya dia bisa hidup senang, bergelimang harta. Maka selepas mandi,
dimandikan dengan kembang 7 rupa yang sudah dijampi-jampi oleh Mbah Slamet. Edi pun disuruh diam di dalam kamar yang sudah Mbah Slamet sediakan. Dan selama puasa ini, Edi malam hari diharuskan melek. Tak ada apapun yang mesti dibaca atau didawamkan, hanya duduk semedi tanpa tertidur hingga pagi tiba. Dan tak boleh makan minum apapun 3 hari berturut-turut. Itu semua pun Edi lakukan. Toh 3 hari 3 malam gak makan, gak bikin dia mati. Mulailah Edi tirakat di rumahnya Mbah Slamet malam Senin itu. Hari pertama, kedua, semua berjalan lancar tanpa ada satupun halangan. Dan selama tirakat ini, Edi gak mandi, bro. Gak mandi sama sekali. Kebayangkan baunya si Edi ini kayak gimana. Siang itu panasnya luar biasa di dalam kamar di rumahnya Mbah Slamet. Keringat tentunya mengalir deras. Nah, tepat di hari ketiga, Rabu malam Kamis, sekitar jam 11 malam, Edi yang sedang duduk bersila menyandar di dinding kamar, menopang punggungnya yang sudah begitu pegal hampir mati rasa. Saat itu, Edi mencium aroma yang begitu dia kenali. Aroma dari sosok Nyai Sulastri. Edi pun lantas membuka mata, menoleh ke sekeliling kamar yang begitu gelap. Hanya aromanya yang tercium, namun wujudnya tak ada. Ini bau Nyai Sulastri, tapi mana dia? Edi tak merasakan keberadaan Nyai Sulastri di dalam kamar. Namun tak berselang lama, telinga Edi yang sudah kembali bisa menyesuaikan mendengar suara percakapan Mbah Slamet dari luar kamar. Di luar kamar terdengar Mbah Slamet ini sedang berbicara dengan seseorang. Suaranya suara perempuan. Dan suara perempuan ini Edi yakini itu sosok Nyai Sulastri. Percakapan berakhir, terdengar suara kaki yang melangkah mendekat ke pintu kamar Edi tirakat. Pandangan Edi pun tertuju ke pintu kamar. Perlahan dengan pasti, pintu yang tertutup rapat itu, yang dikunci dari luar oleh Mbah Slamet, itu perlahan terbuka. Sampai pintu ternganga. Lalu di balik pintu sudah berdiri sosok Nyai Sulastri yang tersenyum ke arah Edi. Edi matanya terbelalak. Tak menyangka Nyai Sulastri akan datang menemui dirinya. Nyai Sulastri sambil tersenyum, dia berjalan masuk ke dalam kamar tirakat yang begitu gelap. Pintu kembali tertutup rapat. Di sini Nyai Sulastri berdiri di depan Edi, menatap begitu tajam, lalu tersungging senyum. Lantas Nyai Sulastri duduk di depan Edi. Nyai, tak usah banyak bicara, Kang, ucap Nyai Sulastri. Edi mengangguk. Namun Nyai Sulastri di sini hanya duduk diam, tak berbicara sama sekali. Disinilah bau wangi yang tadinya tercium di hidung Edi itu tercampur oleh aroma lain yang berasal pula dari tubuh Nyai Sulastri. Aroma ini seperti bau pahang. Ada pula sedikit bau amis. Lalu Nyai Sulastri, setelah sekian lama hanya duduk diam, saling tatap dengan Edi, dia pun berkata, "Kang, aku akan menunggu kedatanganmu di alas Donoloyo.
Ini hari terakhir kamu tirakat. Besok, hari Kamis, kau harus berangkat ke sana bersama dengan Mbah Slamet. Aku pamit dulu, pulang dulu ke Alas Donoloyo, ucap sosok Nyai Sulastri. Nah, di sini nih, ketika Nyai Sulastri berpamitan seperti itu, perlahan Nyai Sulastri berdiri. Seketika, ketika Nyai Sulastri berbalik mengarah ke pintu kamar, mau melangkah pergi meninggalkan Edi, saat itulah wujud dari Nyai Sulastri perlahan berubah. Pakaiannya yang seperti pakaian putri-putri dari keraton, saat itu berganti menjadi pakaian berwarna putih, baju terusan. Rambutnya yang disanggul begitu indah berubah pula awut-awutan. Dan yang membuat Edi gemetar ketakutan, punggung Nyai Sulastri bolong. Ternyata sosok Nyai Sulastri yang selama ini dipuaskan nafsunya oleh Edi tiap malam Jumat tak lain adalah jelmaan Sundel Bolong Alas Donoloyo. Bahkan ketika tubuh Nyai Sulastri yang berubah ke wujud aslinya menembus pintu kamar tirakat Edi, Nyai Sulastri menyisakan tawa yang begitu mengerikan dengan bau bangkai bercampur amis begitu tajam, tercium menyeruak di dalam kamar tirakat. Di sini, Edi yang batinnya terguncang sudah tak kuat lagi, ditambah tubuh yang lemas, dia pun akhirnya pingsan. Begitu mengerikan. Gimana gak pingsan coba? Beberapa tahun menjadi pasangan Nyai Sulastri yang selalu mendapatkan kenikmatan tiap malam Jumat. Ternyata selama itu tanpa Edi sadari, Edi ini memuaskan nafsu sosok Sundel Bolong. Lalu Kamis pagi, pintu kamar tirakat dibuka oleh Mbah Slamet. Melihat Edi yang terkapar pingsan, Mbah Slamet hanya menggelengkan kepala. Lantas dia bangunkan Edi. Ketika Edi membuka mata, tubuh yang begitu lemas tak ada tenaga, Edi tak sanggup berbicara. Mbah Slamet paham, lantas dia mengambil segelas air, dia doakan, lalu dia minumkan ke Edi. Istirahatlah dulu, rebahkan badanmu, Simbah akan tunggu di luar. Edi mengangguk, merebahkan badan di atas lantai kayu rumah si Mbah Slamet. Mbah Slamet ke ruang tamu menunggu Edi kembali bertenaga. Hanya sekitar setengah jam kemudian, dari air yang diberikan oleh Mbah Slamet ternyata mengandung kedahsyatan yang luar biasa. Tubuh lemas Edi kembali bertenaga. Lantas perlahan dia berdiri keluar menemui Mbah Slamet di ruang tamu. Bagus, kau sudah kembali tersadar. Tenagamu sudah kembali pulih. Mbah, ini hari Kamis. Apa hari ini juga kita harus berangkat ke Donoloyo, Mbah? Mbah Slamet hanya mengangguk. Oh iya, Mbah. Yang semalam itu, apakah memang betul itu sosok Nyai Sulastri, Mbah? Iya, itulah sebenarnya sosok Nyai Sulastri. Pucat pasi wajahnya si Edi pagi itu. Jadi selama ini saya sama Sundel Bolong, Mbah. Ya, itu hanya perwujudannya saja. Maksud Simbah, wujud aslinya tentunya yang selama ini sering mendampingi kamu. Tapi Mbah, bukannya
Sundel Bolong itu wujud aslinya Nyai Sulastri. Tak ada wujud asli. Semua hanya perwujudannya saja. Toh yang penting, selama dia mendatangimu, wujud cantiknya lah yang selalu kamu nikmati. Iya Mbak, saya paham Mbak. Ya, yang penting jangan pas gituan jadi sundel bolong Mbak. Gak apa-apa Mbak. Di sini Mbak Slamet hanya tersenyum saja. Lantas di sini pun Mbak Slamet mengatakan, kalau hari itu di Kamis itu, dia akan menyiapkan dulu berbagai keperluan sesaji untuk ritual nanti. Karena memang cukup banyak sesaji yang harus dibawa ke alas Donoloyo. Di sini Mbak Slamet dibantu oleh istrinya pada hari Kamis itu membuat nasi tumpeng, nasi kuning dengan lauk ayam bakakak dan membawa pula seekor ayam hidup yang nanti harus dibawa ke alas Donoloyo di Wonogiri. Edi pun dipersilakan untuk istirahat hari itu karena nanti selepas asar akan langsung berangkat ke Wonogiri melakukan ritual. Alas Donoloyo adalah sebuah belantara hutan jati di daerah Wonogiri. Tepatnya berada di desa Watusono, Slogohimo, Wonogiri, Jawa Tengah. Di mana di belantara hutan jati ini, di situ ada pohon-pohon jati yang berusia ratusan tahun, yang sudah ada sejak zaman era Kerajaan Majapahit. Bahkan Masjid Agung Demak dan Keraton Surakarta itu dibangun pula dengan kayu jati dari alas Donoloyo. Tiang-tiang di Masjid Demak itu dulu dibangun dengan pohon jati dari sana, di mana konon katanya Sunan Giri mendapatkan pandangan goib bertemu dengan Ki Ageng Donoloyo. Lalu bersama para wali yang lain, termasuk diantaranya Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Kanjeng Sunan Kalijaga, bersama-sama mengambil pohon jati dari Wonogiri, dari alas Donoloyo. Pohon-pohon jati itu ditebang lalu dibawa lewat aliran sungai. Aliran sungai yang berada di belakang punden Ki Ageng Donoloyo. Yang aliran sungai kecil itu mengalir langsung ke Sungai Bengawan Solo. Punden yang berada di alas Donoloyo ini itu merupakan bekas tunggul pohon jati yang ditebang oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, dan ada pula yang mengatakan yang ditebang oleh Sunan Giri. Si tunggul pohon jati ini menurut mitos yang dipercaya di sana, saking besarnya itu diduduki oleh berapa orang pun tetap muat. Dan tunggul pohon jati itulah akhirnya dibangun menjadi sebuah kepunden yang merupakan tempat utama melakukan ritual para peziarah yang datang ke sana. Para peziarah yang datang ke alas Donoloyo ini melakukan ritual tirakat dan sejenisnya, membawa sesaji ke punden Ki Ageng Donoloyo. Itu dari berbagai kalangan. Bahkan konon katanya banyak pula para pejabat, artis, hingga pengusaha yang ritual di sana. Menurut beberapa keterangan, di alas Donoloyo ini ada beberapa pantangan yang mesti ditaati oleh siapapun yang datang ke sana. Pertama, itu tak boleh mengambil benda apapun dari alas Donoloyo. Dan yang kedua, tak boleh mengenakan baju berwarna hijau lumut.
Karena nanti akibatnya begitu fatal. Di Alas Donoloyo ini pula dipercaya menjadi tempat bersemayamnya sosok-sosok genderuwo. Bahkan dikatakan Alas Donoloyo itu pusat kerajaan genderuwo terbesar di Pulau Jawa. Di tempat itu pula yang nanti akan menjadi tempat tujuan utama ritual dari Pak Edi yang dibimbing langsung oleh Mbah Slamet. Sekitar waktu asar, semua persiapan untuk sesaji sudah selesai disiapkan Mbah Slamet serta istrinya. Dan saat itu pula menggunakan sepeda motor, Pak Edi membonceng Mbah Slamet langsung menuju ke daerah Wonogiri, ke Kecamatan Slogohimo. Alas Donoloyo sendiri itu jaraknya sekitar 40 km dari pusat Kabupaten Wonogiri sana. Waktu itu karena motor yang dikendarai tak secepat motor pada zaman saat ini, menjelang maghrib mereka berdua baru tiba di pinggiran Alas Donoloyo. Di sini Mbah Slamet serta si Edi tak menemui juru kunci, tetapi mereka berdua langsung menuju ke tempat ritual. Sepertinya memang si Mbah Slamet ini sudah terbiasa membawa orang ke sana karena sudah begitu hafal jalanan yang menuju ke Punden Ki Ageng Donoloyo. Ingat, punden ini bukan makam, cuman bekas tunggu jati. Dinamakan Punden Ki Ageng Donoloyo, yaitu mengambil dari nama Ki Ageng sendiri yang membuat dan menanam pohon-pohon jati di sana. Ketika azan maghrib berkumandang di kejauhan, terdengar begitu samar. Kedua orang ini sedang berjalan di jalanan setapak hutan jati yang begitu padat, begitu gelap, sambil membawa menenteng sesaji begitu banyak. Bahkan ayam hidup dalam kelekan si Edi itu tak berhenti berkotek sepanjang jalan seperti yang begitu ketakutan. Tibalah mereka di Punden Ki Ageng Donoloyo. Di situ Mbah Slamet mengajak Edi beristirahat sejenak melepas lelah karena mereka berjalan begitu jauh dari tempat penyimpanan sepeda motor. Di sini sambil istirahat di dekat Punden Ki Ageng Donoloyo, Mbah Slamet berkata, "Jang, sebelum nanti kamu tirakat di punden ini, kita akan mandi terlebih dulu di kali tempuran belakang Punden Ki Ageng Donoloyo. Mandi kungkum, berendam di sana untuk mensucikan tubuhmu." "Baik, Mbah. Apapun yang Simbah perintahkan, saya ikuti, Mbah." Mbah Slamet hanya tersenyum. Lantas di sini Edi sambil ngerokok. Di tengah kegelapan Alas Donoloyo, dia menatap rentetan pohon-pohon jati yang begitu besar. Sampai akhirnya pandangan Edi tertuju ke sebuah pohon jati bolong. Dia merasa ada tarikan batin kuat dengan pohon jati bolong yang sedang dia tatap. Ketika Edi perhatikan, tiba-tiba dari pohon jati bolong itu muncul sesosok makhluk dengan rambut yang begitu gimbal, pakaian putih lusuh, dengan ciri khas perut dan punggungnya bolong. Mbah, itu Mbah, itu apa Mbah?"
Mbah Slamet terkejut. Lantas menoleh ke arah pohon jati bolong yang ditunjuk oleh si Edi. Loh, sudah datang. Siapa dia, Mbah? Edi, masa kau tak kenal? Itu adalah Nyai Sulastri. Disitulah tempat tinggal Nyai Sulastri yang menjadi pasangan batinmu. Namun di sini, sosok Sundel Bolong, jelmaan Nyai Sulastri, tak berjalan mendekat, hanya berdiri di depan pohon jati bolong, seolah menunjukkan kepada Edi, disitulah dia bersemayam selama ini. Edi menundukkan kepala karena begitu takut melihat perwujudan Nyai Sulastri yang begitu menyeramkan. Dirasa sudah tepat waktunya, Mbah Slamet pun menepuk pundak Edi. Edi, sekarang ikuti Simbah menuju kali tempuran di belakang punden. Baik, Mbah. Edi pun mengikuti Mbah Slamet berjalan ke belakang. Jalanan agak menurun dari punden Ki Ageng Donoloyo. Ketika tiba di pinggiran sungai, Mbah Slamet pun terus mengajak Edi berjalan sampai akhirnya tiba di sebuah lokasi kali tempuran, di mana kali tempuran ini adalah pertemuan dua sungai kecil, dan di situ ada sebuah genangan seperti cerukan besar. Disitulah, di tempat pertemuan dua aliran sungai kecil ini, yang akan menjadi tempat Edi melakukan ritual mandi kungkum. Di sini Mbah Slamet menyuruh Edi mulai membakar arang hingga betul-betul membara. Sesaji pun diletakkan di sana sebagian. Mbah Slamet pun mulai membuka ritual mandi kungkum saat itu juga. Asap kemenyan mengepul di tengah belantara hutan jati di pinggiran kali tempuran. Lantas di sini Edi disuruh menanggalkan semua pakaiannya, hingga tak ada satu helai benang pun yang menempel di tubuhnya. Lalu dituntun oleh Mbah Slamet turun ke sungai dan disuruh duduk bersila. Tubuhnya terendam hingga pangkal leher. Mbah Slamet pun menyuruh Edi semedi di sungai itu. Mandi kungkum itu ya mandi berendam. Selama Edi mandi berendam di kali tempuran, selama itu pula Mbah Slamet terus membakar kemenyan di sana, sambil bibirnya komat kamit membaca mantra untuk kelancaran ritualnya si Edi. Tepat jam 9 malam baru selesai ritual mandi kungkum di sana. Tubuh Edi sudah pucat pasi gemetar kedinginan. Edi pun disuruh mengenakan semua pakaiannya, lalu dituntun kembali menuju punden Ki Ageng Donoloyo. Di dalam punden Ki Ageng Donoloyo ini ada beberapa pohon jati, yang pohonnya itu ditutupi dengan kain poleng, kain putih bercorak seperti catur. Lalu si Mbah Slamet meletakkan semua sesaji, termasuk diantaranya nasi tumpeng, bakakak ayam, serta ayam hidup yang mereka bawa. Lalu di sini Mbah Slamet mulai duduk bersila membuka ritual. Selepas cukup lama duduk di sana, Mbah Slamet meminta Edi untuk memegang kaki dan sayap ayam. Lalu ayam itu pun disembelih oleh Mbah Slamet. Selepas ayam disembelih, bangkai ayam hidup itu pun diletakkan pula di sana. Edi, sekarang ikuti Simbah. Loh, bukannya ritualnya di sini, Mbah? Bukan. Ada tempat khusus selain punden Ki Ageng Donoloyo ini.
Kita memberikan sesaji di sini hanya sebagai bentuk penghormatan kepada penguasa alas Donoloyo. Tetapi tempat yang sesungguhnya bukan di sini. Ikuti Simba, kita keluar dari area ini. Edi ya hanya menurut mengikuti Simba Slamet ini. Mereka keluar dari area Punden Ki Ageng Donoloyo menuju ke alas jati di sekitar sana. Sampai tibalah di bawah sebuah pohon jati yang begitu besar. Ini agak unik memang. Sesajen semua disimpan di pundennya Ki Ageng Donoloyo. Tapi ritualnya di tempat lain, tanpa membawa sesaji sama sekali. Hanya membawa kemenyan dan arang. Di sini Mbah Slamet berkata, Edi, di bawah pohon jati ini adalah tempat kamu semedi. Simba akan meninggalkan kamu sendiri di tempat ini. Simba akan membantu ritualmu dari Punden Ki Ageng Donoloyo. Baik, Mbah. Dan jangan lupa, apa yang sudah Simba ajarkan kemarin malam harus kau dawamkan di tempat ini. Baik, Mbah. Edi paham yang dimaksud oleh Mbah Slamet adalah mantra pemanggil penguasa alas Donoloyo. Lepas itu Edi ditinggalkan semedi sendiri di sana. Mbah Slamet sendiri kembali ke Punden Ki Ageng Donoloyo. Selepas kepergiannya si Mbah Slamet, Edi di situ mulai duduk bersila di bawah pohon jati yang begitu besar. Kemenyan dia bakar di sana. Ketika asapnya mengepul, Edi pun mulai mendawamkan mantra. Mantra yang sudah dia hafal pemberian dari Mbah Slamet. Hong ilaheng he si kombo wurung, dulurku lanang kang arane Gandarwa. Siro metuwo, iki aku ono pesto. Gondone arum wangi sing turu wae podo tangi. Enggal-enggal teko, enggal pangano, enggal-enggal yen ora teko. Aku dewek kerso. Hayo teko, hayo teko, 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 teko. Mantra itu terus diulang-ulang didawamkan oleh Pak Edi. Ketika mantra terus dia lantunkan, memanggil sosok penguasa alas Donoloyo yang tanpa Edi sadari mantra itu mantra pemanggil Raja Gendurwo. Edi belum tahu kerajaan lelembutan apa di alas Donoloyo karena tak disebutkan sama sekali oleh Mbah Slamet. Nah, ketika si Edi ini duduk bersila terus mendawamkan mantra, situasi alam di sana mulai berubah. Di sini Edi tubuhnya diterpa oleh angin yang begitu kencang. Angin yang membawa bau begitu apek bercampur bau anyir darah dan bau bangkai yang begitu menyengat. Tak sampai di situ saja. Dari balik pohon-pohon jati, Edi mendapatkan pandangan, mendapatkan penglihatan. Sorot-sorot mata tajam kemerahan itu menatap seperti mengawasi sosok Edi. Begitu banyak makhluk yang mengelilingi Edi tanpa wujud yang terlihat nyata. Hanya dua-dua bola mata berwarna kemerahan yang begitu tajam disertai suara geraman yang begitu menakutkan. Di tengah riuhnya angin yang menerpa tubuh Edi, pandangan-pandangan mata merah yang begitu menakutkan, tubuh Edi mulai gemetar. Tiba-tiba datang gemuruh angin dari depan, seperti membawa sesuatu saking besarnya itu membuat pohon-pohon jati di sana terguncang. Angin yang lebih mirip seperti pusaran mendekat ke arah Edi
Lantas dari gumpalan angin ini yang berwarna putih seperti asap, muncul sesosok makhluk tinggi besar. Bahkan Edi yang duduk itu hanya sebatas mata kaki. Makhluk itu seperti raksasa, tubuhnya ditumbuhi bulu-bulu yang begitu lebat. Makhluk itu perlahan mulai memperkecil tubuhnya sampai seukuran manusia biasa berdiri tepat di hadapan Edi. Makhluk itu mendekat, berjalan ke arah Edi yang masih duduk bersila dengan tubuh gemetar ketakutan. Lalu makhluk itu mencengkram pundak Edi, dan seketika pandangan Edi hanya gelap begitu pekat. Edi sukmanya dibawa oleh makhluk di hadapannya. Entah dibawa kemana. Namun yang jelas ketika sampai Edi disuruh membuka mata, dia sudah dihadapkan di depan sebuah singgasana yang diduduki seorang lelaki bertubuh kekar, bertelanjang dada, dengan mahkota yang terpasang di kepala. Sosok itu begitu berwibawa. Di sini Edi baru sadar, di sekelilingnya banyak makhluk serupa dengan yang membawa dirinya. Taring-taringnya mencuat begitu tajam. Matanya besar, wajahnya mirip leak. Bola-bola mata sebesar kepalan tangan terus menatap ke arah Edi, terus menggeram pula. Lalu di sini sosok yang duduk di singgasana mengangkat tangan, situasi pun kembali tenang. Semua makhluk yang ada di dalam ruangan itu terdiam, tak ada yang berani bergerak. Lalu di sini yang membawa sosok Edi lantas duduk menyembah. Yang dari ucapannya Edi pun baru mengetahui ternyata sosok yang duduk di singgasana tak lain adalah yang bernama Prabu Kalacaya. Sosok raja, penguasa alas Donoloyo. Raja Kerajaan Gendruwo. Lalu di sini Edi pun ikut menyembah pula kepada Prabu Kalacaya. Lalu si Prabu Kalacaya menepuk tangannya beberapa kali. Lantas semua makhluk yang ada di sana hilang seketika, hanya menyisakan mereka berdua. Disinilah Edi dan Prabu Kalacaya pun mengikat sebuah perjanjian gaib, di mana di sini Prabu Kalacaya akan memberikan harta kekayaan kepada Edi lewat usaha mindring yang dia jalani. Namun timbal baliknya, di sini Prabu Kalacaya meminta Elin, istrinya Edi, sebagai pengganti harta bendanya. Namun di sini Elin tak akan langsung diambil mati jadi tumbal. Tetapi Elin akan dijadikan pemuas nafsu Prabu Kalacaya selama 5 tahun di dunia, dan nanti baru diambil dibawa ke keraton lelembutan Kerajaan Gendruwo alas Donoloyo. Di sini Edi sempat terdiam mendengar permintaan dari Prabu Kalacaya. Dia menimbang-nimbang apakah dia rela menyerahkan Elin, istrinya, sebagai tumbal nafsu untuk Prabu Kalacaya. Di sini si Edi kembali ditanya dengan tegas. Suara si Prabu Kalacaya begitu menggema, menggetarkan istana tempat mereka berdua. Bagaimana? Kau hanya aku minta menyerahkan istrimu menjadi pemuas nafsuku selama 5 tahun, dan nanti baru ku ambil
ke tempat ini. Tapi Gusti Prabu, tak ada tapi. Ingat, ini begitu ringan. Kau hanya menyerahkan tumbal nyawa. 5 tahun 1 kali. Dengan imbalan harta kekayaan yang nantinya akan abadi kamu miliki. Edi kembali menundukkan kepala. Di sini Prabu Kalacaya, antek-antek iblis yang begitu tahu betul kelemahan manusia. Lantas dia turun dari singgasana, mendekat ke arah Edi dengan bau amis dari tubuhnya yang begitu kental, bercampur dengan bau singkong bakar. Dia pun menepuk pundak Edi dengan tangan kekarnya. Ikutlah, ikut denganku. Apa yang nanti akan kamu miliki akan kutunjukkan kepadamu. Lah di sini Edi hanya mengikuti ucapan si Prabu Kalacaya. Dia mengekor di belakang Prabu Kalacaya menuju ke sebuah tempat masih di dalam istana. Di mana di sini Edi dibawa ke sebuah ruangan yang ketika pintunya dibuka, cahaya berkilauan itu menerpa pandangan Edi. Di hadapan Edi tertumpuk berbagai perhiasan terbuat dari emas dan perak. Lihatlah, tumpukan harta itu akan menjadi milikmu. Masalah perempuan, kau bisa mencari perempuan lain yang lebih cantik dari istrimu. Dengan harta yang kau miliki, mau berapapun bisa kau nikahi, ucap si Prabu Kalacaya menggoda Edi. Di sini pandangan Edi terbelalak. Seumur hidupnya baru pertama kali melihat tumpukan emas begitu banyak. Tanpa sadar, Edi berjalan masuk ke arah tumpukan emas. Tubuhnya gemetar. Dia jongkok. Tangannya memegangi semua perhiasan yang ada di sana dengan tubuh yang gemetar kesenangan. Tanpa sadar, di sini Edi pun tertawa. Tertawa bahagia. Lantas menoleh ke Prabu Kalacaya. Baik Gusti, saya terima. Saya setuju dengan permintaan Gusti. Di sini Prabu Kalacaya kembali tertawa terbahak-bahak sampai ruangan harta itu pun gemetar, bergetar. Saking kencangnya teriakan tawa dari Prabu Kalacaya. Bagus. Sekarang kau akan diantar kembali ke Raga Badagmu. Selanjutnya, biar si Slamet yang memberikan tuntunan untukmu, ucap Prabu Kalacaya yang lantas berbalik diikuti oleh Edi keluar dari tempat penyimpanan harta. Di sini si Edi sesekali menoleh ke belakang. Tak sabar rasanya ingin lekas memiliki emas perhiasan di dalam ruangan. Edi kembali dibawa ke aula singgasana. Prabu Kalacaya duduk kembali di tahta. Lantas memanggil si Denawa yang membawa lelembutan Edi ke sana. Sosok makhluk seperti monyet, wujud dari genderuwo, mendekat ke arah Edi menyembah ke Prabu Kalacaya. Lantas ditugaskan mengantar lelembutan Edi kembali ke alam nyata. Edi pun yang sedang duduk bersimpuh langsung dipegang pundaknya dan seketika kembali seperti pada waktu dibawa pergi. Pandangannya gelap, begitu pekat. Sadar-sadar sudah berada lagi di bawah pohon jati. Dan ketika Edi membuka mata, suasana gelap alas Donoloyo berganti terang benderang. Ternyata waktu sudah pagi dan bertepatan
Edi yang kembali ke Raga Badagnya, Mbah Slamet pun sedang berjalan mendekat ke arah Edi sambil tersenyum sumringah karena tahu betul Edi sudah lulus ritual membuat perjanjian dengan Prabu Kalacaya, Raja Genruwo alas Donoloyo. Lalu di sini Edi dibantu berdiri oleh Mbah Slamet. Mbah Slamet pun berkata, "Sekarang kita pulang kembali ke rumahnya Simbah. Nanti di rumah Simbah akan jelaskan apa-apa saja yang harus kamu lakukan sebagai pemuja Prabu Kalacaya." Di sini Edi pun berjalan kembali dengan Mbah Slamet. Singkatnya, Jumat pagi itu Edi kembali ke Solo ke rumahnya Mbah Slamet. Tiba di rumah Mbah Slamet, Edi duduk di ruang tamu. Lantas Edi pun teringat dia diberi sesuatu oleh Prabu Kalacaya. "Mbah, waktu saya dibawa ke tempatnya Prabu Kalacaya, saya diberi sesuatu oleh beliau." "Apa? Coba tunjukkan," ucap Mbah Slamet. Edi pun merogoh saku celananya, lantas mengeluarkan sebuah cincin. Cincin bermatakan batu berwarna merah darah. "Ini Mbah, cincin ini pemberian Prabu Kalacaya." Dipeganglah oleh Mbah Slamet. Dia genggam dengan tangan kanannya, mata dia terpejam. Lantas Mbah Slamet tersenyum dan berkata, "Edi, jangan pernah lepaskan cincin ini dari tanganmu. Kenakan di jari manismu. Cincin ini adalah tanda, ciri kalau kamu adalah pemuja Prabu Kalacaya. Dan cincin ini pula akan membawa manfaat yang begitu luar biasa." "Baik Mbah." Cincin itu pun langsung dikenakan di jari manisnya Edi. Lantas di sini Mbah Slamet menuturkan apa-apa saja yang nanti harus Edi lakukan. "Edi, dalam perjanjian itu Prabu Kalacaya meminta istrimu sebagai tumbal." "Iya Mbah, tapi kata Prabu Kalacaya, baru diambil nanti selepas 5 tahun ke depan." Itulah kenapa Simbah bilang pesugihan ini lebih ringan dari pesugihan lain. Namun ingat, mulai detik ini Elin istrimu sudah menjadi milik Prabu Kalacaya. Kau tak boleh lagi menyentuh tubuh istrimu itu." "Waduh, lantas bagaimana Mbah?" "Tak usah bagaimana. Kau diwenangkan untuk mencari perempuan lain sebagai istrimu. Dan ketika nanti istri pertamamu diambil, istri mudamu akan menjadi istri utamamu." Jadi konsepnya gini. Ini si Elin, istri pertamanya Edi, itu sudah menjadi hak miliknya si Prabu Kalacaya. Edi gak boleh lagi menyentuh Elin. Nah si Edi nanti tinggal cari perempuan lain. Bisa dia nikah siri atau lainnya. Dan nanti 5 tahun ke depan ketika Elin diambil dalam arti mati, maka istri kedua si Edi akan menjadi penggantinya Elin. Di mana selepas 5 tahun Elin mati, istri keduanya pun tak boleh Edi sentuh karena menjadi milik Prabu Kalacaya. Dan begitu seterusnya. Jadi Edi itu bakal terus nyari istri lagi. Ketika istri pertama mati nih 5 tahun, istri kedua jadi gantinya. Jadi si Elin ini awalnya jadi tumbal hidup terlebih dulu. Nah selepas jadi tumbal hidup baru mati. Dibawa ke alas Donoloyo jadi gundik
budaknya Prabu Kolocoyo. Edi pun paham mendengar penuturan dari Mbah Slamet. Dan yang kedua, Edi, di rumahmu nanti kau harus menyediakan kamar ritual khusus. Kamar yang tak boleh dimasuki siapapun. Ada, Mbah, tempat saya ritual dengan Nyai Sulastri. Nah, kamar itu setiap malam Jumat tetap harus kau beri sesaji. Dan setiap malam Jumat Kliwon, kau harus menyembelih seekor kambing. Dan kepalanya harus kau larung ke Sungai Bengawan Solo. Tentunya selepas dirituali di dalam kamar khusus itu. Dan ingat, setiap malam Jumat kau akan tetap harus melayani Nyai Sulastri dengan wujud yang begitu cantik. Sedangkan istrimu setiap malam Jumat Kliwon harus memuaskan nafsunya Prabu Kolocoyo. Mendengar itu semua, Edi pun tak ada sama sekali rasa keberatan dalam hati. Entah kenapa, selepas melakukan ritual dari mulai puasa Capit Weton, puasa Pati Geni 3 hari, dilanjut ritual mandi kungkum di Kali Tempuran, ritual di Punden Ki Ageng Donoloyo, dan ritual di bawah pohon jati sampai melakukan perjanjian dengan Prabu Kalacaya. Nuraninya Edi tertutup seketika, hatinya begitu keras seperti batu dan pekat gelap seperti malam. Tak ada rasa kasihan apalagi simpati kepada Elin, istrinya yang menemani dia dari awal hidup sengsara. Dan selepas itu, Edi pasca diberi petunjuk oleh si Mbah Slamet tentang apa-apa saja yang harus dia lakukan, Edi pun pamit pulang. Pulang kembali ke rumah kontrakannya yang dia tinggali bersama Nurul dan Elin, istrinya. Dan semenjak saat itu, Elin tak pernah lagi disentuh oleh Edi. Dia sudah jadi tumbal hidup pemuas nafsu dari Prabu Kolocoyo, raja kerajaan Gendruwo alas Donoloyo. Dan usaha Edi pun mengalami kemajuan yang begitu pesat. Lebih pesat dari sebelumnya. Bukan harta secara langsung diberikan oleh Prabu Kolocoyo, tetapi di sini buah dari perjanjian Prabu Kolocoyo memberikan harta lewat usaha yang dimiliki Edi. Itulah kisah Edi yang melakukan ritual pemujaan di alas Donoloyo menjadi penyembah Prabu Kolocoyo, Raja Gendruwo.